Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Perkenalkan, saya Siska Dian Pratiwi, bisa dipanggil Siska. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah sehat, dan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat melakukan observasi tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat. 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi manusia dengan lingkungan. 5. Siswa dapat menganalisis aktivitas manusia yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. 6. Siswa dapat melakukan observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. 7. Siswa dapat menjelaskan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis. 8. Siswa dapat membuat pantun nasihat hasil karya pribadi. Nah, sekarang amatilah gambar berikut. Kira-kira gambar apakah itu? Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat kita peroleh informasi, yaitu warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat
merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Lalu, apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Sekarang, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan contoh interaksi antar individu, yaitu seorang ibu dengan anaknya. Lalu, gambar yang kedua, yaitu contoh interaksi individu dengan kelompok, yaitu ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Kemudian, gambar yang ketiga merupakan contoh interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Nah, jadi interaksi sosial itu ada 3, yaitu interaksi individu dengan individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial itu ada 2 bentuk. Interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Lalu, apa saja contoh interaksi sosial yang mempengaruhi kepada persatuan? Yang pertama, bermusyawarah antar individu maupun antar kelompok. 2. Mengikuti pemilihan umum di tingkat apapun. 3. Gotong royong dalam membangun maupun membersihkan desa. Keempat, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Lalu, apa saja contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan? Nah, yang pertama, kompetisi. Contohnya, persaingan dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kedua, kontravensi. Contohnya, membenci, memaki, bahkan menfitnah orang atau kelompok lain. Kemudian yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Contohnya tawuran dan perkelahian. Nah, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik.
Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi dengan baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Lalu, bagaimana upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya? Ya, yang pertama, mencintai bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. 3. Mempelajari bahasa asing guna meningkatkan taraf hidup di kemudian hari. 4. Mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia. 5. Bersikap, bertutur, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. 6. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana. 7. Menjaga lingkungan yang ada. Dan 8. Membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Sekarang simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si Bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna pantun di atas adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama sehingga mencapai mufakat. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Belajar apa saja kita hari ini? Yang pertama kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang ketiga, pantun nasihat. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Bu Siska ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.